Selamat datang semuanya, selamat datang di Jejak Bangsa Langkah Muda, podcast yang akan membawa kita menelusuri kembali tapak-tapak sejarah. Bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menyalakan api semangat masa depan. Pernah gak sih kalian berhenti sejenak di tengah kesibukan lalu bertanya, untuk apa ini semua? Kita belajar, kita bekerja, kita mengejar mimpi, tapi di ujung jalan itu, apa yang sebenarnya kita tuju? Hari ini saya ingin mengajak kalian semua melakukan perjalanan waktu, bukan ke zaman kerajaan gemilang seperti Sriwijaya atau Majapahit, tapi kita akan mundur sedikit ke sebuah kamar kecil di Batavia tahun 1908. Bayangkan, di tengah himpitan kolonialisme, sekumpulan mahasiswa kedokteran Stovia, anak-anak muda seperti kita, mereka berkumpul. Mereka bukan bangsawan, mereka bukan pula saudagar kaya, mereka hanya pemuda dengan satu modal besar, yaitu gagasan. Di ruangan itu, seorang pemuda bernama Sutomo terinspirasi oleh gagasan Wahidin Sudirohusodo, menyuarakan sesuatu yang saat itu mungkin terdengar mustahil, sebuah organisasi untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan, bukan dengan senjata, tapi dengan pikiran, bukan untuk satu suku, tapi untuk semua. Lahirlah organisasi Budi Utomo. Sebuah langkah kecil dari sebuah kamar sempit, tapi getarannya terasa hingga hari ini. Itulah jejak bangsa kita. Dan sekarang giliran kita. Kita generasi muda. Kita punya teknologi, kita punya akses informasi tak terbatas. Kita punya kebebasan yang mereka perjuangkan dengan darah dan air mata. Pertanyaannya, jejak seperti apa yang akan kita tinggalkan? Inilah langkah kita, langkah muda. Untuk membantu perjalanan kita hari ini, saya Muhammad Taufikul Hakim dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Bersama saya telah hadir para narasumber hebat, ada Mbak Triyanti Nurhidayah dari Direktorat Meteorologi Maritim. Halo semua. Kemudian ada Mas Anggarda Dewantara dari Direktorat Sistem Jaringan Komunikasi dan Organisasi. Nah, Selanjutnya ada Mas Muhammad Ihza Subhan dari Biro Hukum, Hubungan Masyarakat dan Kerjasama. halo semua. Dan yang terakhir, ada Mbak Esti Purnamasari dari Direktorat Data dan Komputasi. Halo semua. Nah, para pemuda inilah yang akan menceritakan kisah inspiratif para pahlawan yang menginspirasi mereka untuk bangga berbangsa dan bernegara. Dalam podcast yang berjudul Jejak Bangsa Langkah Muda, untuk menumbuhkan rasa bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Halo, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Halo. Alhamdulillah, kabar Alhamdulillah baik, baik Ya, Mas. Mas. baik. Baik, Oke. Mas. Ngomong-ngomong soal bangga berbangsa dan bernegara Indonesia nih. Kalau menurut Mbak Yanti sendiri, siapa sih tokoh yang menginspirasi Mbak Yanti sebagai pemuda Indonesia? Kalau aku kisah dari keberaniannya W.R. Supratman dalam memperdengarkan lagu yang kita kenal sebagai lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Jadi dalam memperdengarkan lagu Indonesia Raya itu W.R. Supratman melalui perjuangan yang tidak mudah karena dari masa penjajahan tersebut pemerintah kolonial sangat melarang segala bentuk penyebaran semangat nasionalisme. Oh iya, setelah larangan dari pihak Belanda tersebut, lantas gimana ya cara W.R. Supratman untuk tetap menggemakan lagu Indonesia Raya ini? Jadi awalnya lagu Indonesia Raya itu didengarkan hanya melalui instrumen biola aja, Mas. Nah, setelah itu barulah di Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928 barulah lagu Indonesia Raya ini diperdengarkan secara lengkap. Dan benar saja lagu itu langsung menggugah semangat para pemuda dari berbagai daerah yang hadir saat itu. Kemudian lagu Indonesia Raya ini juga jadi viral atau populer. Nah, kepopuleran ini yang membuat pihak Belanda menjadi cemas atau ketar-ketir dan akhirnya pada tahun 1930 lagu Indonesia Raya itu dilarang untuk diperdengarkan di segala kondisi keadaan atau kesempatan. Bahkan W.R. Supratman sebagai pencipta lagu pun ikut ditahan mendapat ancaman atas adanya lagu Indonesia Raya tersebut. Oke, kemudian setelah mendapatkan ancaman serta penahanan tersebut, apakah W.R. Supratman ini berhenti berkarya atau bagaimana kelanjutannya?
Beliau masih berkarya, masih menciptakan beberapa lagu. Namun beliau mengalami penahanan yang kedua atas lagu beliau yang berjudul Matahari Terbit. Kemudian dilepaskan. Namun setelah dilepaskan tersebut, kesehatan beliau menurun hingga akhirnya wafat di usia 35 tahun, tanggal 17 Agustus tahun 1938. Dan itu fun fact-nya tepat 7 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Nah, Mas, dari kisah ini saya dapat berkaca bahwa cinta tanah air itu nggak hanya dibuktikan dengan berjuang saja, tapi bisa dibuktikan dengan berkarya sesuai kemampuan kita. Melalui belajar, bekerja dengan jujur, menjaga persatuan, dan melestarikan budaya juga bisa menjadi wujud cinta kita terhadap Indonesia. Gitu. Oke, terima kasih dari Mbak Trianti. Menarik juga ya, karena mengangkat cerita perjuangan W.R. Supratman sebagai sosok yang inspiratif, yang pemberani dan kreatif dengan menciptakan sebuah karya yang tentu kita kenang hingga sekarang, yaitu lagu Indonesia Raya. Nah, kemudian kita beralih ke Mas Angga. Kalau Mas Angga sendiri, siapa sih sosok pahlawan yang menginspirasi bagi Mas Angga? Dari saya akan membahas sosok pahlawan yang sangat berjasa bagi dunia pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Nasional yang berjuang agar rakyat Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa memandang kaya ataupun miskin. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, yang merupakan sekolah yang memberikan kesempatan bagi semua anak bangsa untuk belajar. Beliau juga meninggalkan semboyan yang meyakini menjadi pegangan kita. King Ngarso Singtuloto, Ing Madya Mangunkarso, Tut Uri Handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Oke, dari kisah tersebut, bagi Mas Angga sendiri, apa sih yang dipelajari dan dimaknai dari sosok Ki Hajar Dewantara ini? Dari perjuangan Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa cinta tanah air tidak selalu diwujudkan dengan angkat senjata, tetapi juga melalui pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena bangsa yang cerdas adalah bangsa yang merdeka dan berdaulat. Mari kita lanjutkan semangat beliau dengan belajar sungguh-sungguh agar Indonesia semakin maju. Oke, kemudian kira-kira bagaimana cara generasi muda menumbuhkan cinta tanah air melalui pendidikan di tengah derasnya pengaruh budaya asing ini, Mas? Dengan tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia, melestarikan budaya lokal, belajar sejarah bangsa, sekaligus memanfaatkan ilmu pengetahuan modern untuk membangun Indonesia. Baik, begitu ya dari Mas Angga tadi terinspirasi oleh Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Berikutnya kita beralih ke Mas Ihza. Menurut Mas Ihza, siapa sih tokoh yang menginspirasi Mas Ihza sebagai pemuda Indonesia? Ya, terima kasih Mas. Izin dari saya, tokoh yang paling menginspirasi saya adalah Dr. Gerungan Saul Samuel Jakob Ratulangi, atau yang sering kita kenal dengan Sam Ratulangi. Beliau adalah pahlawan nasional dari Sulawesi Utara yang turut andil dalam mewujudkan tercapainya kemerdekaan Indonesia. Oke, menarik ya. Apa sih yang membuat beliau itu istimewa di mata Mas Ihza? Eh, dari saya, Sam Ratulangi adalah seorang intelektual yang meraih gelar doktornya di Eropa dan tidak lupa kampung halamannya untuk mendirikan sekolah untuk masyarakat Minahasa. Itu mewujudkan visinya, yaitu kemajuan bangsa harus dimulai dari daerah sendiri. Oke, jadi perjuangannya tidak hanya di medan perang, tapi juga di ruang pendidikan ya, begitu. Ya, betul Mas. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu anggota perwakilan Indonesia Timur yang hadir dalam rapat BPUPKI. Di sana, beliau dengan gagah beraninya menyuarakan aspirasi masyarakat dari luar Jawa dan memperjuangkan konsep Indonesia sebagai negara kesatuan yang inklusif, di mana seluruh suku dan daerah memiliki posisi yang setara. Samratulangi adalah seorang pejuang kemanusiaan. Hal itu tercermin dalam filosofi hidupnya yang terkenal, yaitu Sitou Timou, Tumou, Tou, yang artinya manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika manusia dapat memanusiakan manusia. Beliau mengajarkan kita bahwa memajukan bangsa harus dengan cara yang bermartabat. Baik, luar biasa dari Mas Ihza ini.
Jadi dari cerita Samratulangi ini kita belajar bahwa kekuatan bangsa ini ada pada keberagamannya dan setiap daerah memiliki pahlawan yang bisa menginspirasi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kita ke Mbak Esti. Menurut Mbak Esti, siapa pahlawan yang menginspirasi Mbak Esti untuk bangga berbangsa dan bernegara Indonesia ini? Oke, baik Mas Hakim, terima kasih. Kalau dari saya, pahlawan yang menginspirasi itu R.A. Kartini, Mas. Jadi pada zaman dahulu itu sekitar akhir abad ke-19 ya, pendidikan bagi kaum perempuan itu masih sangat terbatas. Perempuan itu hanya dianggap pantas untuk tinggal di rumah. Kemudian kalau sudah besar, dia akan menikah dan mengurus keluarga. Nah, namun R.A. Kartini ini mempunyai pandangan yang berbeda tentang hal tersebut. Sejak kecil, beliau ini sudah rajin membaca, menulis, dan selalu bertanya tentang dunia luar. Nih, R.A. Kartini ini tidak pernah menyerah pada keadaan. Beliau merasa nasib bangsanya, terutama kaum perempuan, ini haruslah berubah. Dalam pikirannya, mencintai tanah air bukan hanya soal berjuang melawan penjajah dengan senjata, tetapi juga berjuang melawan kebodohan dan ketidakadilan. Nah, bagi R.A. Kartini ini, cinta tanah air berarti membebaskan bangsanya dari belenggu keterpurukan. Baik, lantas bagaimana sih R.A. Kartini ini memperjuangkan kaum perempuan dan bangsa Indonesia? Seperti apa bentuknya? Oke, nah R.A. Kartini ini memperjuangkan kaum perempuan melalui surat-surat yang beliau tulis kepada sahabat-sahabatnya yang ada di Belanda. R.A. Kartini menyuarakan keresahan hatinya. Beliau menuliskan impian tentang Indonesia yang maju, di mana perempuan itu bisa belajar, berpikir bebas, dan juga berdiri sejajar dengan laki-laki. Baginya, pendidikan adalah jalan untuk mencerdaskan bangsa. Nah, meskipun R.A. Kartini ini wafat dalam usia yang tergolong muda, namun gagasannya ini terus hidup loh, Mas. Salah satunya surat-suratnya kemudian dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menginspirasi banyak orang, terutama untuk kaum perempuan, bahwa perempuan juga berhak mendapatkan pendidikan yang sejajar dengan laki-laki. Selain itu, dari perjuangan R.A. Kartini ini juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa cinta tanah air dapat diwujudkan melalui perjuangan intelektual, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Mbak Esti sendiri, mengapa sih penting bagi generasi muda untuk tidak hanya mengenal jejak sejarah, tetapi juga melanjutkan dengan langkah nyata dalam kaitannya dengan cinta tanah air dan bangsa? Oke. Karena sejarah itu merupakan fondasi, Mas, sementara masa depan bangsa Indonesia ada di tangan generasi muda seperti kita. Nah, tanpa langkah nyata, jejak sejarah hanya akan menjadi cerita tanpa kelanjutan pembangunan yang dapat kita lakukan untuk kemajuan bangsa Indonesia. Baik, sungguh luar biasa materi yang disampaikan oleh para narasumber kita. Terima kasih banyak untuk semua narasumber kita hari ini. Dari semua cerita tadi, pesan utamanya sangat jelas, yaitu cinta tanah air tak punya batasan atau punya banyak bentuk. Para pahlawan kita telah menunjukkan bahwa berjuang untuk Indonesia bisa melalui karya, pendidikan, pemberdayaan, dan semangat persatuan. Juga bisa melalui gagasan. Itulah jejak bangsa yang mereka tinggalkan. Sekarang giliran kita untuk melanjutkan dengan langkah muda. Apapun profesi kita, sekecil apapun tindakan kita, belajar dengan tekun, bekerja dengan jujur, atau menjaga kerukunan. Semua itu adalah cara kita membela negara hari ini. Mari kita lanjutkan perjuangan mereka dengan cara kita sendiri. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Saya Muhammad Taufikul Hakim undur diri. Salam Pancasila, salam bela negara, jejak bangsa, langkah muda. Terima kasih. Terima kasih.